Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai hukum kewarisan sebelum Islam dan perkembangannya. Pendahuluan, hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris, dan cara-cara pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan pindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. A. Pengertian warisan dan dasar hukumnya. Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang artinya pindahnya harta seseorang sesudah wafat. Pada ajaran Islam, aturan waris dikenal menggunakan kata fairid yang berarti pembagian. Rasulullah SAW memakai istilah farid. Dalam hadis riwayat, Rasulullah bersabda, "Pelajarilah Al-Quran serta ajarkan ke orang lain. Pelajarilah juga ilmu farid serta ajarkan kepada orang-orang." Dalam KUHP Perdana, menurut pasal 830, pewaris akan terjadi jika ada kematian. Jika belum ada kematian, maka tidak ada terjadi warisan. Di sini dapat kita pahami bahwasanya warisan akan terjadi ataupun berlangsung jika pewaris sudah meninggal dunia. B. Sejarah kewarisan pra-Islam. Pada sistem hukum waris Yahudi serta warisan yang sudah ditinggalkan semuanya diwariskan kepada laki-laki dan bagian anak laki pertama mendapat bagian 2 kali dari bagian anak yang kaum Adam yang lainnya. Sementara wanita hanya mendapat uang belanja kehidupannya saja sampai nanti dia sudah dewasa. Begitu juga dengan seorang ibu atau istri tidak mendapat bagian harta warisan tersebut. Untuk sistem Romawi sama dengan sistem Yahudi, sedangkan salam hukum waris adat harus ada hubungan darah, adopsi, dan sumpah setia atau bait. C. Perkembangan kewarisan di Indonesia. Yang pertama, sebelum masa pemerintahan Belanda. Sebelum masa pemerintahan Belanda, pembelakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton, dan Ternate. Pada umumnya, paham yang dianut adalah bermadzhab Syafi'i. 2. Masa pemerintahan Belanda. Di antara kebijakan pemerintahan Hindia Belanda pada masa tersebut dalam merespon pemikiran dan memperhatikan hukuman Islam adalah dengan merumuskan dan memformulasikan teori-teori yang berkenan dengan cita-cita hukum adat dan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda datang pada waktu itu Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam. Oke, setelah tadi materi dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.